Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih di sekolah minggu hari ini. Yeay. Kak, itu ada adik kelas balita dan kelas kecil tuh. Kita sapa yuk Kak. Oh iya, Halo. Terus Kak, itu juga ada adik-adik kelas besar. Wah iya Kak. Kita sapa juga yuk. Yuk. Halo. Nah, adik-adik gimana kabarnya nih? Baik pada sehat semua kan ya? Baik dan sehat dong Kak. Nah, apalagi kita mau bersekolah minggu juga nih pada hari ini. Tapi sebelum mulai kita juga mau kenal-kenal dulu dong. Masa tak kenal maka tak sayang nanti. Yoi, bener banget Kak. Nah, di sini Kak Elo punya banyak teman. Ada Kak Ayu, ada Kak Riki, dan nanti yang akan membawakan firman ada Bu Dona. Betul. Kak, lihat deh Kak, cuacanya cerah sekali ya Kak ya. Iya. Tuh, mataharinya bersinar terang loh Kak. Silau Kak. Iya. Gimana kalau kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang Kak? Setuju banget. Biar lebih semangat, yuk Yuk, adik-adik bangkit yang ada di berdiri rumah, yuk. bangkit berdiri semua ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagunya di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagunya di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Seru sekali ya. Iya benar. Adik-adik boleh duduk dulu aja ya Kak ya? Oh iya, Iya, kan nanti udah capek. Iya Iya. Kak. Ya adik-adik boleh duduk dulu yuk. Nah, pada keren-keren nih Kak, pada semangat banget nyanyinya Kak. Semuanya siap memuji Tuhan dan dengerin firman nih Kak. Pasti dong. Tapi sebelum kita lanjut ke acara yang setelah ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk ke kepalanya. Yuk, teman-teman di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sangat bersuka cita. Tuhan, hari ini kami akan sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan juga berkati kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita mau ajak adik-adik nyanyi lagi nih Kak. Wah, lagu apa itu Kak? Adik-adik udah pada pernah dengerin lagu Kapalku Miring belum ya Kak? Wah, kayaknya yang di rumah juga ada yang belum tahu nih. Oke, kalau gitu kita latihan dulu ya Kak ya. Kalau Kak Elok tahu lagunya? Aku tahu banget dong Oke, Kak. Ini kayak kan gimana, lagu Kak? favorit aku. Yuk kita coba nyanyi bersama-sama ya. Ayo, Kak Riki. Ikutin gayanya Kak Elok ya. Angin yang ribut, ombak yang besar, gelombang amat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Nama Yesus ku panggil menjadi kaptenku. Gitu Kak lagunya. Oh iya. Adik-adik udah pada bisa kan ya? Kita nyanyi lagi yuk Kak. Yuk. Ikutin gayanya Elok ya. Angin yang ribut, ombak yang besar, gelombang amat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku.
semangatnya ya kak ya. Eits, tapi masih ada lagi nih kak. Oh, iya. Eits, jangan duduk dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Kak Elo mau ngajakin nih semuanya untuk senam. Dikit-dikit aja ya kak ya. Iya bener Nggak banget. banyak kok. Sambil nyanyi lagu Dikepak-kepakkan sayapnya. Nah, yuk mulai aja ya kak. Oke langsung. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, luar biasa. Sudah mendidih, sudah semangat. Bener banget. Kan dari tadi sudah kita ajak Nyanyi ya. Adik-adik tadi masih pada berdiri loh kak. Kita Oh, boleh duduk iya. dulu aja yuk kak. Boleh Yo dong. adik-adik duduk dulu yuk biar gak Yuk capek. teman-teman yang di rumah duduk Iya dulu. bener. Badannya lebih enakan nih kak habis senam. Iya, nggak pegel-pegel lagi. Iya. Oh iya kak, sebentar lagi kan kita mau dengerin cerita nih sama firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu nih kak? Kita mau mengumpulkan persembahan dulu. Yuk adik-adik yang ada di rumah, siapkan dulu persembahannya. Persembahan nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop putih. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyikan lagu Bila Topengkas Melanda Ada Hidup. hidupmu. Pada bisa ya teman-teman yang di rumah? Bisa dong pastinya. Yuk kita nyanyi saja. Sambil tepuk tangan aja ya kan? Oke. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagi, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, adik-adik, nanti persembahannya diserahkan ke orang tua ya. Nanti orang tua bisa menyimpan dulu persembahan adik-adik dan nanti diserahkan ke gereja kalau kondisinya sudah memungkinkan ya kak ya. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum ya yang ada di rumah teman-teman? Kira-kira udah siap belum ya Kak Ayu? Pasti udah siap dong kak. Oh ya, tapi sebelumnya
Kak Elo, Kak Ayu, Kak Riki mau mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk sama-sama kita pujikan. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Nah, Bu Dona hari ini akan menyapa anak-anak sekolah minggu yang kelas balita. Halo kelas balita, hai. Rame sekali. Yang kelas kecil, mana suaranya kelas kecil? Hai kelas kecil. Nah ini kakak-kakak yang kelas besar. Kakak kelas besar, sehat semua? Luar biasa? Wah, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan saat ini Bu Dona mau menyampaikan cerita. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu untuk kita bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bu Dona kan biasanya ngajar di kelas balita. Anak-anak yang kelas balita, kita mau berdoa sama-sama. Kakak-kakak yang kelas kecil dan kelas besar boleh ngikutin ya. Masih ingat enggak lagunya? Gimana kalau kita mau berdoa? Coba tangannya ditaruh depan semuanya. Tangannya ya. Kita mau nyanyi ya sebelum berdoa ya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Nah, kita mau berdoa bersama-sama ya, sambil dengerin firman Tuhan ya. Ikutin Bu Dona ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami hendak bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan cerita tokoh tentang firman Tuhan, saat ini Bu Dona mau memberikan cerita, menyampaikan cerita, yaitu cerita tentang awan yang baik hati. Awan, siapa tahu awan? Di mana awan tinggalnya? Hah? Iya, awan tinggalnya di atas. Awan tinggalnya di langit. Nah, ini yang namanya awan kecil. Ya, kenapa Bu Dona katakan awan kecil? Karena nanti ada awan yang besar. Jadi, awan kecil ini dia tinggalnya di atas. Atas mana? Langit. Iya, di langit. Ya, di atas langit. Dan awan kecil ini dia ada di atas laut. Jadi waktu itu awan kecil ini dia tinggal di atas laut. Nah, suatu ketika awan kecil ini dia harus bertumbuh semakin besar. Nah, pada waktu dia bertumbuh semakin besar, dia ingat bahwa di bawahnya dia ada lautan yang dia biasa sebut ibu lautan, yang selalu bersama-sama dengan si
awan kecil ini. Nah, pada waktu itu ibu lautan bilang, awan kecil, jika saatnya nanti kamu bertumbuh dewasa, bertumbuh semakin gede, semakin besar, kamu harus meninggalkan di atas lautan. Jadi kamu harus pergi kemana? Ke daratan. Wow, si awan ini dia sangat suka sekali. Dia berharap, dia pengen segera bertumbuh menjadi awan yang besar. Nah, sebelum nih si awan ini menjadi besar, awan ini dia si awan ini dia diizinkan oleh ibu lautan. Untuk apa? Untuk berjalan-jalan. Kemana? Melihat ke daratan. Waduh, senang sekali. Akhirnya si awan ini diizinkan melihat ke daratan. Nah, pada waktu dia mulai terbang menuju ke daratan, apa yang terjadi? Dia bahagia sekali awalnya. Coba kalau bahagia, gimana coba kalau bahagia? Wah, kelihatan giginya dong. Ya, senyumnya. Ya, itu namanya bahagia. Jadi si awan ini bahagia sekali. Aku senang sekali. Aku bisa melihat ke daratan. Nah, saat dia terbang dia ke daratan, apa yang terjadi? Yang tadi mukanya bahagia tiba-tiba berubah menjadi muka yang sedih sekali. Coba kalau muka sedih gimana? Sedih. Si awan kecil menjadi sedih. Kenapa dia bersedih? Wah, sebentar, Bu Dona mau ambil yang satu. Apa yang dilihat oleh si awan kecil? Dia melihat bahwa di daratan itu ternyata ada tanah yang kering. Kering sekali. Sampai retak-retak tanahnya. Bukan cuma tanahnya, tapi pohonnya juga kering. Tidak ada daunnya. Semuanya kering. Tidak ada air sama sekali. Kemudian si awan kecil yang tadinya bahagia, dia menjadi bersedih. Kemudian dalam hatinya dia mengatakan, kalau aku sudah berubah menjadi awan yang besar, aku akan menyirami tanah yang kering, tumbuhan yang kering, supaya tidak mati. Wah, kemudian si awan kecil tadi dia kembali. Nah, dia kembali. Setelah beberapa waktu, apa yang terjadi? Awan kecil mengalami pertumbuhan. Yang tadinya kecil, sekarang dia berubah menjadi apa? Iya, besar. Yang tadinya dia kecil segini, sekarang dia jadi besar. Wah, bahagia enggak anak-anak si awan kecil tadi? Wah, bahagia sekali ya. Berarti impiannya dia yang tadinya apa? Dia punya impian apa tadi? Coba ingat enggak ya? Iya, dia punya impian untuk apa? Membantu tanah-tanah yang pecah tadi, yang kering tadi, supaya basah kena air hujan. Nah, kemudian si awan ini, awan yang besar ya sekarang namanya, dia pingin melakukan apa yang sudah diidam-idamkan dulunya waktu dia masih kecil. Tapi apa yang terjadi? Si awan ini dia galau. Galau? Anak-anak tahu galau? Iya, galau ya. Dia bingung si awan. Kenapa bingung? Dia ingat sama pesan dari si ibu lautan. Ibu lautan mengatakan, kamu kalau sudah jadi awan yang besar, kamu jangan terlalu dekat sama daratan. Kenapa coba? Kok tidak boleh terlalu dekat sama daratan? Karena jika kamu terlalu dekat dengan daratan, kamu akan mati. Kok bisa mati anak-anak ya? Ternyata kalau awan ini dekat dengan daratan, maka awan ini akan menghasilkan air hujan. Awannya besar, dia akan menghasilkan air hujan yang banyak. Dan setelah air hujan itu banyak, apa yang terjadi? Awannya akan hilang. Karena apa? Awan ini berubah jadi air, membasahi bumi, kemudian dia akan hilang. Aduh, si awan besar jadi galau. Dia jadi bingung, dia takut. Dia pengen berbuat baik,
Tapi nanti gimana kalau aku hilang? Tapi kemudian si awan berkata, tidak, aku harus membantu semua yang ada di bumi. Aku harus melakukan apa yang dulu pernah aku rindukan. Nah, yang terjadi si awan ini dia mendekat kepada daratan. Dan yang terjadi apa anak-anak? Apa yang terjadi coba tadi? Kalau awan ini mendekat ke daratan? Iya, dia akan berubah. Dia akan menurunkan hujan. Dan yang terjadi adalah tiba-tiba hujan itu turun membasahi tanah yang tadinya kering ini. Tanah yang kering ini mendapatkan air yang banyak sekali dari si awan besar tadi. Wah, jadi tanah yang tadinya ini kering jadi tidak kering lagi. Semuanya ada kehidupan. Pohon-pohonnya, kemudian muncul lagi daun-daunnya, segar. Tanahnya yang tadi kering jadi basah. Anak-anak seneng kan? Kalau misalnya nih siang hari panas sekali, tiba-tiba turun hujan. Apa yang dirasakan? Hah? Seger ya? Aduh, enak sekali hujan. Apalagi kalau dulu Budona masih kecil, apa? Sukanya? Wah, kalau ada hujan, mainan hujan-hujanan. Nah, jadi, tapi apa yang terjadi tadi? Saat hujan itu turun, awannya masih ada nggak? Iya, pintar. Awannya sudah nggak ada, hilang. Karena apa? Awannya itu mau berkorban. Awan yang baik hati, dia mau membantu. Dia mau membantu sehingga bumi yang tadinya kering, tanaman yang tadinya juga kering, jadi hidup kembali, jadi segar kembali. Nah, itu cerita tentang awan. Sekarang ada hubungannya sama firman Tuhan. Nah, kita mau buka Alkitab yuk. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab. Ya, tadi kita sudah dengar cerita tentang awan kecil yang baik hati. Kita mau baca Alkitab. Ada loh ceritanya di Alkitab. Yuk kita mau buka di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Yuk kakak-kakak yang kelas kecil sama kelas besar yang sudah bisa membaca, Alkitabnya dibuka ya. Kita mau buka sama-sama di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Sudah pada ketemu? Kisah Para Rasul berapa tadi? 7 ayat yang ke-54 sampai 60. Budona bacakan ya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus dan berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, anak-anak, cerita di Alkitab tentang siapa tadi? Stefanus. Nah, Stefanus itu juga sama kayak awan kecil tadi. Stefanus itu dia dari kecil sampai dia bertumbuh dewasa, dia hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, kalau tadi si awan kecil dia sangat sedih kalau melihat tanah yang kering. Tetapi kalau Stefanus beda. Dia sedih sekali. Sedihnya kenapa? Karena dia melihat hati teman-temannya kok juga kering. Jadi waktu orang-orang itu pada pergi beribadat,
Mereka hanya melakukan rutinitas. Mereka hanya pergi beribadat. Tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ayo, siapa kalau di sekolah minggu dulu, waktu ke sekolah minggu kita muji Tuhan, senggol-senggolan sama temennya, ndak nyanyi. Ayo, yang kelas kecil, kelas besar, ada? Terus kalau disuruh berdoa, ada enggak? Yang dulu kalau suruh berdoa, terus ngobrol sendiri sama temennya, bisik-bisik, gitu, ada? Dulu ada ya. Tapi Bu Dona percaya deh, setelah ini kalian kan belajar di rumah nih ya, ibadah di rumah. Kalian mesti rindu kan bertemu sama teman-teman. Bu Dona yakin kalau nanti coronanya sudah pergi, kita sudah bisa ibadah sekolah minggu bersama, anak-anak pasti lebih baik lagi, memuji Tuhan lebih semangat, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi oh iya, berani maju berdoa, nggak usah disuruh-suruh ya. Biasanya kalau kakak-kakak SL itu bilang, ayo siapa yang mau berdoa? Pada diem semua, nggak ada yang mau berdoa ke depan. Nah, besok kalau coronanya sudah pergi, rebutan maju ke depan ya. Untuk siapa yang berdoa? Saya, gitu ya. Wah, jempol semuanya. Wah, nah jadi Stefanus ini juga sama. Dia sangat sayang sama teman-temannya. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Orang-orang yang ditegur oleh Stefanus, dia tidak suka, dia tidak mau. Kemudian apa terjadi? Stefanus dilempari dengan batu. Ya, dia dilempari. Mereka tidak mau, dibetulkan sama Stefanus. Kamu jangan begini. Tidak mau mereka. Tapi apa yang terjadi? Stefanus tetap memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Karena apa? Stefanus muridnya Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Stefanus dilempari dengan batu, pada waktu Stefanus ini diperlakukan tidak baik, akhir hidupnya apa? Dia mau mengampuni. Nah, anak-anak, kita semuanya muridnya siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita juga harus sama seperti Stefanus, ya. Kalau kita dinakali sama teman-teman di sekolah, kalau kita dipukul sama teman kita apa? Membalas? Enggak ya. Anak Tuhan mesti membalas yang baik, tidak balas jotos, ya toh. Sip, bagus, luar biasa. Nah, jadi pelajaran kita pada minggu ini ya adalah kita mau belajar untuk melakukan kebaikan, ya. Sekecil apapun kebaikan itu. Anak-anak kan ini kan banyak di rumah kan. Nah, kalau di rumah apa yang dilakukan? Nonton game, main game, apalagi? Loh, terus kalau ibu repot, tidur aja? Enggak ya. Kalau misalnya ibu baru repot, yang kelas besar, yang kelas kecil, kelas 3, Bu, baru apa? Mah, baru apa? Tak bantuin. Rapikan tempat tidur sendiri, bangun tidur. Nah, pasti ya. Bangun tidur, berdoa, rapikan tempat tidur. Itu sudah melakukan bagian-bagian kecil yang baik. Ada lagi? Membantu adik. Bagus. Adiknya apa? Aku haus kak, aku minum. Nggak mau, ambil sendiri. Masa gitu? Enggak ya. Mau ngambilin minum. Wah, bagus sekali. Jadi melakukan hal yang baik dari hal-hal yang kecil, ya. Karena kita di rumah, ya, kita selalu bersama dengan keluarga, kita akan melakukan segala sesuatu yang baik. Ya, seperti awan kecil tadi, dia mau berkorban, melakukan yang terbaik. Ya, seperti Stefanus juga melakukan yang terbaik. Terlebih Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik buat kita, menyelamatkan kita, menebus segala dosa kita. Nah, jadi firman Tuhan hari ini jangan lupa ya untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan dari yang kecil saja, ya. Ada ayat nasnya loh ya. Kita mau buka yuk di dalam Roma. Kita mau buka di dalam kitab Roma ya. Roma 12 ayat 1 ya. Kitab Roma 12 ayat 1. Bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi anak-anak ingat ya, mulai hari ini kita harus berbuat
baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Bukan hanya yang baik sama kita, tetapi kepada semua orang, siapapun ya, berbuat baik. Oke, sekarang kita mau tutup firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita mau sama-sama berdoa. Nggak usah pakai nyanyi lagi ya, kita mau berdoa sama-sama. Yuk ikutin Bu Dona ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami belajar seperti Tuhan Yesus yang mau melakukan kebaikan bagi setiap orang. Berkati Tuhan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa syafaat dulu yang akan dipimpin oleh Kak Ayu. Oke, yuk adik-adik kita tutup mata, kita lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya Indonesia yang saat ini sedang ada wabah COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, supaya tidak ada lagi Tuhan masyarakat Indonesia Tuhan yang terkena COVID-19 Tuhan, dan kiranya Tuhan yang positif Tuhan segera disembuhkan Tuhan, supaya kita dapat berkumpul kembali Tuhan dengan sesama kami, dengan teman-teman kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Engkau berkati Tuhan Bapak Pendeta kami, Engkau berkati majelis-majelis, dan Engkau berkati semuanya warga gereja kami Tuhan, supaya sehat selalu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan, walaupun kami adik-adik ini sedang tidak sekolah Tuhan, banyak tugas Tuhan di rumah, kiranya tidak mematahkan semangat adik-adik Tuhan untuk terus belajar Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan selalu orang tua kami, Engkau beri kesehatan selalu, Engkau beri umur yang panjang Tuhan, Engkau berkati rezekinya, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, walaupun seberapa Tuhan, kiranya dapat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah hampir selesai. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau nyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Sayonara, Sayonara. Nah, pasti pada bisa semua ya adik-adik ya. Dong. Yuk kita mulai aja yuk. Kerasa ya Kak, sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Nah, buat adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu, dan jangan lupa apa Kak? Cuci tangannya. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, hari ini
ini kita mau kreativitas. Kreativitas hari ini kita akan membuat awan kebaikan. Simak videonya ya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah ada kertas warna apa saja, lalu pita warnanya juga bebas. Kemudian ada isolasi atau lem, gunting, pensil, dan spidol atau boleh juga ballpoint. Nah, langkahnya sambil kita simak video berikut ini selanjutnya. Kita akan membuat gambar awan pada salah satu kertas, lalu kita potong gambar awan tersebut, terus digunting, kemudian ditulis pakai spidol atau ballpoint tadi. Kemudian ditulisnya, aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Kalau sudah, kita gambar titik-titik hujan atau tetesan air pada kertas yang lain, kemudian dipotong. Terus potongan tersebut kita tulis kegiatan positif apa saja yang kita lakukan di rumah. Misalnya membantu ibu, membersihkan kamar sendiri, dan sayang adik. Selanjutnya, potong pita menjadi 3 bagian. Menyesuaikan ya panjangnya, lalu tempelkan gambar titik-titik hujan pada pita tersebut. Selanjutnya, tempelkan pita agak panjang di bagian atas awan untuk gantungannya ya. Jadi deh awan kebaikan. Nah, kalau sudah jadi awan kebaikannya, teman-teman bisa minta bantuan orang tua masing-masing. Nanti hasil karyanya difoto, terus dimasukkan di grup orang tua sekolah minggu. Jangan lupa ya teman-teman, kakak-kakak tunggu. Terima kasih.